Di tengah banyaknya update dari kemarin, tidak lupa tetap bahas Gachard juga. Sabar aja, tenang saja, sudah ada jadwal dan juga porsinya. Jadi yuk, mari langsung ramaikan. Dan kita bahasnya juga di bawah santai aja, sesantai nonton serialnya yang tensinya ya bisa dibilang masih santai juga lah sampai fase ini ya. Anda pengen lihat juga sih eksekusi Hiroki Uchida nih ya sebagai head writer buat episode kali ini atau 2 episode ke depan ya. Dan menukangi episode yang kategorinya itu slice of life itu kayak gimana. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gachard episode 7 guys ya. Di awal episode ini kita itu diperlihatkan dengan para siswa dari Akademi Alkemis Rahasia yaitu Hotaro, Rine, Renge, dan juga Sabimaru yang sedang mencari dan ingin menangkap Kemi. Emang siswanya ya ada siapa lagi gitu ya. Digambarkannya ya mereka mulu gitu ya. Selain partnership Hotaro dan Rine Kudo ya yang masih dalam fase berkembang, sepertinya formasi 4 orang ini juga bakalan banyak diperlihatkan ke kita ya di depannya ya. Jadi upaya yang lumayan bagus ya. Renge Icho ini walau nggak pemeran utama banget juga tapi sosoknya cukup sentral agar suasananya itu jadi lebih cair dengan kehadiran dia di tengah naik turunnya performa Hotaro dan Rine Kudo yang masih kaku. Disimbangkan juga dengan karakter Sabimaru yang ansos ya, yang selalu cuman bisa ngomong pakai tab-nya. Sorry teman-teman yang ngomong kayak gini, walau karakternya yang ansos, tapi kadang itu dia ya bisa lebih ekspresif dibanding si Hotaro sama Rine Kudo loh ya. Sampai kayak begitu, Pak. Jadi diperlihatkan gadget baru di sini ya, yaitu smartphone ya. Jadi memang ini tuh salah satu Kemi yang bentuknya ya HP gitu. Bakal keluar juga DX-nya dan dapat kartu smartphone SR juga atau Super Rare juga ya. Dan ternyata kemampuan smartphone ini bisa membantu si Hotaro itu menangkap Kemi juga dengan kayak ngasih sinyal gitu ya. Udah kayak nyari logam atau emas ya di tanah gitu ya. Tapi ini kan mancing case-nya. Jadi keluar form baru juga ya, pasangan dari smartphone ini, yaitu dipasangkan dengan Pika Hotaru. Si kecoa Anda nyebutnya ya, padahal ya ini ya itu teman-teman ya, kunang-kunang. Dan jadilah di sini form Gachard Sma Hotaru. Pas bagian ini Anda udah paling juga wild mode gitu ya, ternyata bener ya. Di sini keluarnya itu Gachard Sma Hotaru wild mode. Jadi kepik gitu atau kunang-kunang tapi ada HP nemplok di punggungnya ya. Atau tab nemplok di punggungnya. Ini padahal kalau kalian lihat dari bentuk helmetnya, kayaknya form ini tuh bakalan keren loh ya. Jadi di bagian helmetnya itu kayak ada misil-misil gitu ya. Jadi bakalan keren kalau memang nanti bakal dikeluarin si bentuk ridernya. Anda juga agak nggak ngerti kenapa harus diterangin gitu ya si Kemi ini ya. Sampai repot-repot berubah juga si Hotaro ya. Padahal udah kayak ditangkap juga sama si yang lainnya ya dengan si ilmu alkemisnya. Anyway, dapatlah Hotaro di sini Kemi atau kartu baru yaitu Mecha Mekani. Jadi ini kepiting ya dan pasangannya itu nanti sama si Gold Dash dan itu formnya keren banget, Pak. Nah, jadi seorang bocil bernama Riku itu hadir di sini di hadapan Hotaro dan kawan-kawan sambil membawa satu Kemi yaitu Sabon Needle, si kaktus ya. Jadi si bocil ini tuh nyuruh mereka buat nampung si Sabon Needle. Karena case-nya si Riku ini tuh nemu Sabon Needle di rumahnya dan ayahnya ini tuh nyuruh si Riku ini tuh buat ngebuang gitu. Karena tanpa secara sengaja ngelihat si Hotaro nangkep Mecha Mekani tadi, ya udah akhirnya Sabon Needle ini juga dikasih ke sini gitu ya. Nah, sebenarnya case-nya itu segampang Keminya itu ya udah gitu di capture, dimasukin ke kartu, terus ingatan si Riku itu dihilangkan. Sesimpel itu. Apalagi si Riku terlihat begitu yakin gitu ya dari raut wajahnya. Iya udah nggak apa-apa. Nih gua kasih si Sabon Needle, gua nggak masalah gitu. Tapi si Hotaro berasa maksa bawa perasaan gitu ya. Dia merasakan si Riku ini tuh masih pengen sama si Sabon Needle. Jadi pembelaan lainnya karena si Riku juga ya masih anak SD lah, nggak perlu gitu sampai dihilangkan ingatannya dan nggak perlu lah diribet-ribetin gitu. Padahal lu sendiri gitu yang ngeribetin ya. Tapi kan ya ini tuh melanggar aturan ya, dimana yang bersinggungan sama Kemi atau Amalgam itu harus dihilangkan ingatannya. Jadi mirip-mirip lah ini kejadiannya sama episode 5. Jadi si Bapak Botak ya, si Om Indro sama si Wrestler G. Tapi kalau nggak ada kayak gini, plotnya ya nggak akan jalan ya. Memang sengaja seperti ini ya. Cuman dari raut wajah si bocil yang lempeng-lempeng aja atau belum kelihatan jadinya ya. Jadi kayak berasa maksa juga si Hotaronya di satu sisi. Di sini yang masih kita pertanyakan sebenarnya si Riku ini tuh masih pengen sama si Sabon Needle apa enggak gitu ya. Soalnya kayak lempeng banget gitu wajahnya ya. Kan kelihatan gitu ya kalau misalkan dia nggak tega ya kayak sedih gitu raut wajahnya. Jadi Keminya ya udah di capture. Ingatan si bocil ini belum dihilangkan, tapi si Rikunya udah kabur. Jadi si bocil bernama Riku ini ternyata cukup pintar ya. Dan sikap lempengnya ini tuh yang bikin dia nggak kayak masuk kategori bocil ganggu ya. Kan biasanya kan Anda juga suka agak ngeluh gitu ya. Lagi-lagi problemanya berpusat ke si bocil lagi gitu ya. Tapi si Riku ini
ya gara-gara lempengnya itu ya, jadi lumayan menarik gitu. Jadi diceritakan dia itu udah janji sama bapaknya buat rajin belajar biar masuk sekolah yang bagus. Makanya dibilang dia itu nggak butuh teman ya. Jadi udah fokus belajar aja. Nah, faktor ini nih yang jadi masalah. Jadi bapaknya nih mungkin yang kayak ngelarang si Riku itu buat cari teman. Udah lu nggak butuh teman gitu, lu fokus belajar aja ya. Makanya ketika nemu Sabo Needle, ya udah disuruh dibuang saja katanya ya. Tapi ada upaya dari Hotaru juga untuk membuat dia itu menjadi temannya si Riku ya. Jadi Hotaru tuh ingin berusaha juga berteman sama si Riku. Di sini which is good lah ya. Jadi kita sekarang melipir sedikit ke si Three Dark Sister ya. Jadi Three Dark Sister udah mulai kesel nih ya sama si Gachard karena terus-menerus mengalahkan Malgam yang mereka buat. Nah, ini tuh udah mulai masuk fase gagal maning nih ya. Walaupun si Atropos sebagai bosnya tetap bawa santai aja soal ini ya. Alasannya ya karena kejahatan manusia itu nggak terhitung katanya jumlahnya ya. Ibarat yang nggak akan habis-habis. Jadi ya kita santuy saja gitu. Iya, santai-santai. Kalau keminya habis gimana ya? Atau di capture semua nih sama Hotaru dan kawan-kawan gimana? Lu nggak akan bisa bikin Malgam lagi ya. Dan lagi-lagi Lachesis nih ya yang jadi peran utama membuat Malgam selanjutnya. Jadi performa dia memang bagus juga sih dari kemarin gitu ya. Dan episode kali ini dia lebih nyermin teman-teman. Di sebuah gereja dan dia itu berpakaian ala biarawati pula ya. Udah kayak denun ini pak. Jadi ekspresi wajahnya itu loh ya yang bisa banget ini si aktrisnya ya. Lama-lama nanti jadi ini pak, jadi falak. Jadi kan biarawati ya. Dan kali ini yang dijadikan Malgam adalah seorang bapak-bapak yang sepertinya itu sedang dilanda sebuah masalah besar dan menolak untuk salah. Ya, Ana nangkapnya kayak begitu ya. Karena hal ini dan ya dipancing itu sama si Lachesis ya, dipancing terus gitu dan akhirnya inilah yang jadi material terciptanya Malgam ya. Nah, ternyata di sini tuh bukan Malgam ya, bukan lebah teman-teman, melainkan capung ini. Tepatnya Dragonfly Malgam yang tercipta juga dari si Gretonbo Kenmi. Jadi masih ngomongin Three Dark Sister juga, si Mas Bengkel aka Kurogane Spanner terlihat punya misi khusus untuk meneliti organisasi jahat ini ya. Jadi soal tujuan mereka yang ingin buka pintu kegelapan, terus diteliti juga apa sih relasinya dengan mengubah para manusia itu menjadi Malgam. Kalau secara simpel ya, ini tanggapan Ana ya. Secara simpelnya dengan harapan ya bikin si Gachard itu kalah dan ngerebut Gachard drivernya. Jadi dicari gitu relasi mengubah manusia menjadi Malgam dengan mengambil Gachard driver. Kok berasa nggak nyambung gitu ya, kayak berasa belibet gitu si Mas Bengkel nangkepnya ya. Nah si Gachard driver ya kan pokoknya sejauh yang kita tahu ya yang jadi kuncinya katanya ya untuk membuka pintu kegelapan. Jadi Ana sih lebih penasaran sama atasan-atasan si Akademi Alchemist itu sama Gurion sama yang ada di Three Dark Sister ya yang jadi kayak atasannya mereka, kepalanya mereka itu seperti apa. Nah soal ini tuh masih lama dan bisa lebih luas nantinya ya. Cuman sekarang kan kayak lebih sempit gitu ya, dimana Akademi Alchemist rahasia juga muridnya ya cuman 4-an itu, ada Minato Sensei gitu. Jadi ya karakternya ya itu-itu aja gitu ya. Ini mungkin aja bisa lebih luas lagi kalau nanti bakal dikuak karakter-karakter yang nanti masih tersembunyi sampai saat ini ya. Dan selanjutnya si Malgam Capung jadinya itu menyerang si Hotaru dan juga si Riku. Sudah jelas ya. Jadi senjatanya itu dia itu punya duri-duri berbentuk tombak yang mematikan. Nah, ini kita langsung tebak-tebakan aja lah ya. Si Bapak Misterius yang dijadikan Malgam Capung ini kata Ana itu bapaknya si Riku. Terlihat juga kan dari ceritanya si Riku di mana ya bapaknya juga protektif, apa-apa juga dilarang ya. Entah dia itu melakukan kejahatan apa juga. Terus pertanyaannya kenapa juga gitu ya dia tega ngincer dan nyerang anaknya sendiri. Apakah cuman sebatas nggak sudi gitu ya lihat anaknya itu mulai berteman sama si Hotaru apa gimana? Kan jadi kan dia itu udah ngelarang gitu si Riku itu cari temen, malah main gitu ya sama kakak-kakak nggak jelas random lah yang baru ditemui si Hotaru gitu. Dia jadi sebel, tapi masa sebatas itu doang ya? Masih jadi pertanyaan kita. Dan Hotaru bahkan sempat ketembak gitu ya sama durinya tapi berhasil selamat karena Hoppawan itu ngelindungin si Hotaru. Kirain jadi si Hoppawan gitu yang kena gitu ya si tombaknya. Tapi ini ternyata durinya ditahan dong pakai mulutnya, Pak. Gila, Pak. Kalau kena si Hoppawan, Ana kasihan pasti ngelihatnya ya. Jadi bagian yang cukup unik di pertarungan ini itu si Hotaru itu nelpon si Sabimaru Senpai buat minta pertolongan ya. Jadi udah tahu kan betapa ansosnya si Sabimaru, makanya dia itu hemat sekali ngomongnya ya. Sampai-sampai di banyak kesempatan dia itu kan harus diwakilkan ngomong sama iPad-nya ya. Yang kalau nggak salah nama iPad-nya itu ada AI, namanya itu Isaac ya kalau nggak salah ya. iPad-nya ini habis baterai guys. Jadi lagi situasi genting dan juga panik, si Sabimaru cuman bisa mangap-mangap, si Hotarunya panik. Gimana? Kak Sabimaru, gue nggak bisa dengar suara lu katanya.
Si Sabimarunya gitu. Dan secara mengejutkan, si Hotaru di sini jadinya dibantu sama si Mas Bengkel, Pak ya, untuk meneliti kemampuan lawan. Jadi Gachar Steam Hopper itu jelas bukan form yang tepat untuk ngelawan Malgam yang satu ini. Walaupun loncatan Steam Hopper itu bisa dibilang tinggi, tapi tetap susah lah buat nge-reach si Malgam yang punya kemampuan bisa terbang dan nembakin duri seluas itu ya. Jadi lewat hasil analisa inilah, Hotaru pun bereksperimen menggabungkan dua kartu. Jadi di sini yang menghasilkan form baru pastinya ya. Kayaknya ini hampir setiap episode Gachar ini form baru, Pak ya. Yaitu kartu Hawkstar yang baru didapat di episode kemarin ya. Yang kemarin si Hotaru itu ngalahinnya pakai Burning Gorilla ya. Dan digabungkan dengan kartu Sabonidal yang baru aja di capture tadi. Dan muncullah form baru, Kamen Rider Gachar Needle Hawk ya. Ternyata cukup keren juga di sini form 1 ini ya setelah lihat penampilannya langsung di episode ini. Tapi sayang sekali debut dari form ini tuh tidak berjalan dengan terlalu lancar ya. Jadi lagi intens-intensnya terbang mengejar si Malgam tadi. Karena kan Hawk gitu ya, elang ya punya kemampuan terbang. Jadi banyak juga yang nanya katanya, ini di mana sih ini ya karakteristik elangnya gitu. Menurut Anda sih dapatnya itu di bagian helmetnya ya. Sementara bagian lainnya armornya kan penuh duri ya, itu bagian si kaktusnya gitu ya. Jadi ya lagi intensitasnya terbang mengejar si Malgam tadi. Si kartu Sabonidal yang sekarang lagi dipakai untuk mengakses form ini malah disfungsi guys ya. Dan membuat si Hotaru ini tuh unhenshin di udara dan jatuh dari ketinggian. Aduh, itu jatuhnya juga berasa udah kayak mau mati beneran ya. Gue jatuh! Dan udah deh, episodenya bersambung. Nah, kok bisa ya? Kalau menurut Ana, mungkin aja ada teori soal chemistry yang harus dibangun sama Kemi bersangkutan mungkin ya. Ini sama kayak Kamantis sama Odoripa waktu itu. Mungkin ya. Jadi Kemi juga kayak bisa punya hati gitu ya. Dimana mungkin Sabonidal juga ada hubungannya sama si Riku. Yang kayak sebelumnya dia itu seperti ya kayak dibuang begitu aja gitu. Jadi kayak nggak perform pas dipakai battle sama si Hotaru. Jadi ingat kan kejadian di episode 5. Kemi selain bisa saling tarik-menarik dengan itikat kejahatan manusia, tapi bisa melihat kebaikan manusia juga. Makanya di episode 5, karena melihat kebaikan hati dari si Om Indro, si Wrestler-G jadi kayak berniat untuk membantu. Walaupun mungkin itu case-nya sangat langka ya. Nah, kalau teori dari Ana sih kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus ada chemistry yang dibangun sama si Kemi-nya yang bersangkutan gitu. Jadi ngomongin yang nyambung sama ini nih ya. Mas Bengkel sendiri tuh masih menganggap Kemi itu adalah alat ya. Belum berubah pikiran dia ya. Apalagi dia juga nggak nyalamin balik si Hotaru juga. Sebenarnya yang lain teman-teman si Hotaru juga ya seperti itu. Tapi nggak sekeras si Spanner ini gitu ya. Jadi mereka itu cuman mematuhi aturan gitu ya. Kalau si Kemi itu nggak bisa bersinggungan dengan manusia. That's it ya. Jadi ya keras banget lah pokoknya orangnya si Spanner ini. Jadi kita tinggal lihat aja proses dia berubah pikiran itu seperti apa mungkin ya di tengah-tengah atau di akhir series ya. Kayaknya ini lebih keras dari Fua ataupun Yua nih ya di Zero One ya. Jadi ini dia itu cara pandangnya ke Kemi itu ya seperti itu. Kalau Fua sama Yua kan ya ke Humager gitu ya. Dan ternyata soal cerita yang ini ya jadi dibungkusnya itu 2 episode ya. Jadi mungkin mainin flow-nya ya bisa lebih enak. Mungkin Hiroki Uchida lebih nyamannya ya seperti itu ya sebagai head writer. Jadi nggak jauh bakalan lebih ke relasi Sabonidal sama si Riku sih yang nanti bakal jadi highlightnya gitu ya. Dan si Hotaru ini jadi perantaranya. Jadi ada prediksi juga pasti ya kayaknya bakalan sedih sih ini konklusi akhirnya ya. Jadi ya semoga aja bisa bikin kita cukup berkaca-kaca. Harapan Ana sih seperti itu ya. Mungkin aja ketika Riku itu udah menganggap Sabonidal ini sebagai teman, tapi mereka itu harus dipisahkan mengikuti aturan alkemis. Jadi kelemahan Ana nonton Gachar itu nggak kuat lihat Kemi-Keminya. Berasa kasihan aja gitu liatnya ya. Lihat Hopawan kasihan, lihat si Smafon juga di awal episode kayak kasihan, lihat si Sabonidal juga kasihan gitu. Aduh, semua aja kasihan gitu ya. Dan bakalan ada form baru juga episode minggu depan yaitu Gachar Dokiri Shovel ya. Ini juga lumayan keren formnya teman-teman ya. Jadi memang sejauh ini form Gachar keren-keren dan juga cukup bulky-bulky ya type-nya ya. Dan juga ya banyak juga yang ngedumel ya. Cuman gara-gara bagian pundaknya itu ngambil dari Venomariner langsung pada wah repair. Aduh. Padahal secara overall itu Dokiri Shovel menurut Ana keren pak ya. Dan di episode ini ada apa lagi ya? Oh ini 2 kaku bertemu akhirnya ya. Yaitu si Atropos dan juga si Rinekudo. Katanya sih si Atropos itu tahu sesuatu yang berhubungan sama si ayahnya Rinekudo. Yaitu Bapak Fugakudo. Ya Ana jamin sih ini hanya upaya lah buat melemahkan si Rinekudo dan juga nyerang dia.
Karena kalau udah bahas soal ayahnya, si Rinekudo ini langsung terlihat lemah banget gitu ya. Langsung galau dia ya. Nah, menurut Ana ya, 3 karakter paling top di Kamen Rider Gachard sejauh ini tuh ada 3 ya. Ichou Renge, Mas Bengkel, dan juga Lachesis. Jadi 3 karakter ini tuh yang bikin Gachard itu jadi lebih cair dan ada daya tariknya ya. Bukan pemeran utama malah ya, bukan Hotaro dan Rine, tapi 3 karakter ini. Alasannya kenapa? Ya udah Ana jabarkan lah masing-masing di setiap pembahasan lah ya. Jadi nggak perlu dijelasin lagi seperti apa. Dan seperti biasa yang Ana lihat ya, fans selalu ribut soal Gachard. Mau itu ada sesuatu ataupun nggak ada sesuatu ya, ribut mulu ya. Jadi sorry ya, Ana tuh menolak untuk speak up buat sekarang ya. Karena memang ya sudah sangat capek banget dibantai update dari kemarin. Jadi mending kita-kita juga ya fokus aja lah diskusi sama episodenya ya. Yuk, be smart aja ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan episode 7 Kamen Rider Gachard ini. Jadi ditunggu untuk pembahasan episode 8 seperti apa konklusi dari si saga ini teman-teman ya. Dari si Riku dan juga Sabo Needle ya. Ya, kita tunggu aja teman-teman ya. Semoga semakin menarik dan juga konklusinya itu bisa dikenang sama seperti episode 5 yang juga berkesan ya. Dan juga ditunggu mungkin ada update sedikit lagi soal Terebi-kun ya. Bakalan ada form baru mungkin dari Gachard ya. Jadi kita tunggu ada apa. Yang paling baru sih kemarin keluar si Gold Mechanical ya, yang keren banget ya. Udah Ana share juga di fanpage. Nanti Ana bahasnya sekalian aja mungkin ya pas Terebi-kun. Kayaknya sih itu bakalan keluar juga di update Terebi-kun berikutnya ya. Jadi ditunggu aja guys. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Jangan lupa diskusi juga. Wassalam. Bye-bye guys.